that little mouse, 'cause I'm an albatross. Salam teknik, berjumpa lagi dengan saya Mekril Sumigar dalam channel Las Kreatif. Dalam channel ini tentunya banyak membahas tentang permesinan perkakas dan konstruksi pengelasan, yang selalu berkomitmen untuk selalu menghadirkan ide-ide kreatif dalam teknik pengelasan. Teman-teman bantu channel ini agar dapat terus berbagi pengetahuan kepada banyak orang dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Like, komen, dan share agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Las Kreatif. Dalam video kesempatan kali ini saya akan share dengan teman-teman video tentang pemasangan ornamen pagar, yakni ada dua ornamen yang akan kita pasangkan. Yang pertama adalah kotak persegi panjang, itu untuk bagian atas, kolom atas dan kolom bawah pagar, serta bagian tengah nanti akan kita isi dengan ornamen kerucut ya. Kalau di tempat saya menyebutnya itu kerucut. Nanti akan diperlihatkan dalam video sebentar. Untuk saat ini kita persiapan untuk pembuatan kotak persegi panjang terlebih dahulu. Seperti ini teman, kotak persegi panjang. Oke, nah ini hasil yang sudah jadi, bisa dilihat sudah dilas. Nah, bagi teman-teman yang mendapat pekerjaan seperti ini, alangkah baiknya ornamen tersebut sebelum dipasangkan terlebih dahulu kita gurinda. Nah, kenapa harus digurinda? Karena lasnya ini kan tidak rapi ya teman-teman, jadi kita gurinda dia biar rapi. Terus kenapa tidak digurinda ketika ornamen tersebut sudah kita pasangkan di dalam figura atau bingkai pagar? Itu jawabannya agar pekerjaan penggurindaan itu lebih simple ya, lebih cepat. Maka dari itu alangkah baiknya kita gurinda dia sebelum kita pasangkan. Nah, terus untuk bagian sudut dalamnya kita bisa langsung dempul juga sebelum kita pasangkan. Namun apabila ornamen sudah terpasang terus kita lakukan penggurindaan, akan susah untuk menjangkau bagian sudut tepinya ya. Itu akan susah untuk dijangkau dengan mesin gurinda. Nah, dari pertimbangan tersebut alangkah baiknya untuk ornamen pagar terlebih dahulu digurinda ya teman-teman, sebelum kita pasangkan ornamen tersebut. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Las Kreatif, dapat bantu channel Las Kreatif dengan cara subscribe, like, komen, share, agar teman-teman Anda tahu apa yang Anda tahu. Serta jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar supaya ketika saya upload video berikutnya, teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video-video saya berikutnya. Nah, ini adalah kerucut yang telah saya sebutkan di awal ya. Kalau di tempat saya mereka menyebutnya ini kerucut. Oke, kita pasangkan kerucutnya dengan dua potong besi kecil ya untuk penghubung pada figura pagar dalam. Nah, teknik pengelasan potongan kecil seperti ini. Yang pertama kita titik las dia pada sudut bagian tepi, terus kita mistar menggunakan besi yang lurus agar center segaris. Nah, ketika kedua besi sudah segaris, kita titik las pada sudut dalam bagian bawah agar supaya kedua besi ini tidak bergerak. Biasa disebut juga kunci ya. Jadi kita kunci dia biar dia tidak bergerak.
Dan selanjutnya kita pasangkan kerucut, kita luruskan, terus kita las titik. Jangan dulu dilas penuh ya teman-teman. Biasakan untuk setiap pemasangan ornamen atau trali pada bagian dalam itu kita las titik saja dulu. Nanti setelah semua terpasang, terus pagarnya nanti dibalik baru lakukan pengelasan full ya, agar bingkai pagar tidak melengkung atau tidak bengkok. Nah, ini hasil yang telah dipasang cutnya. Dan berikutnya kita pasangkan persegi panjang. Langkah proses pekerjaannya sama dengan pemasangan kerucut. Di sini ada 4 batang besi, masing-masing satu kotak persegi panjang. Kita membutuhkan 2 dengan ukuran yang telah diukur sebelumnya. Untuk pemasangannya sama seperti pemasangan kerucut ya. Jadi kita pasangkan besi, potongan besi terlebih dahulu yang nantinya menjadi penghubung antara bingkai frame pagar dengan kotak persegi panjang. Kita tepatkan pada garis yang telah digaris, kita las titik ya pada atas besi bagian samping. Sama, kita las titik lagi. Terus potongan besi yang satunya juga, yang sampingnya sama, kita tepatkan, kita titik. Oke. Nah, nanti kedua batang besi ini kita akan searahkan ya, atau center dia, luruskan dia dengan menggunakan besi, atau bisa juga ya menggunakan media kayu. Dan pasti di sini kita membutuhkan kelurusannya. Tapi di sini kita gunakan besi karena memang sudah tersedia ya. Kita luruskan agar menjadi center atau searah. Nah, nanti sebentar habis kita luruskan kedua potongan besi ini, kita titik lagi bagian atasnya. Kalau misalkan tadi yang kita titik samping kiri bagian atas, kita lanjutkan dengan titik samping kanannya. Terus bagian sudut bawah juga kita titik las ya, seperti yang saya telah sebutkan tadi. Titik atau las pada bagian dalam sudut bawah itu biasanya kita sebut dia kunci, yakni untuk menahan agar supaya besi yang kita pasang yang telah kita luruskan tidak bergerak ketika kita akan pasangkan kotak persegi panjang atau ornamen untuk bagian dalam ya. Nah, di sini telah kita luruskan, dapat dilihat teman-teman sudah lurus ya. Nah, terus kita pasangkan kotak persegi panjang, tinggal mengikuti garis di tengah yang telah kita bagi pada kotak persegi panjang. Tambahan juga untuk teman-teman kreatif, mengapa kotak persegi panjang atau ornamen untuk bagian dalam terlebih dahulu kita las sebelum dipasangkan. Itu karena apabila pengelasan tinggal kita lakukan ketika ornamen tersebut telah terpasang, ada gaya tarik yang terjadi pada saat pengelasan, sehingga gaya itu akan mempengaruhi juga kelurusan
dari ornamen tersebut dia dapat menggerakkan kedua besi yang menghubungkan ornamen tersebut dengan bingkai pagar. Maka dari itu proses pengelasan lebih baik dilakukan sebelum ornamen tersebut kita pasangkan ke dalam pagar. Oke teman-teman kreatif, saat ini kita pasangkan ornamen kotak persegi panjang. Tinggal mengikuti garis yang telah kita garis tadi ya. Mungkin bisa kelihatan garis berwarna merah yang di tengah itu. Tinggal kita luruskan dengan tengahnya besi holo 2x4. Nah, terus kita titik bagian atas sudut sama bagian bawah ya. Harus bersilangan. Jadi kalau misalkan yang tadi kita titik bagian atas, kita titik bagian bawahnya itu harus di sebelah kanan. Hal tersebut agar supaya besi ornamen ini dia tidak bergerak ya atau berputar. Kalau kita hanya titik misalkan sudut kiri terus sampingnya juga kita titik sudut kiri, kemungkinan untuk dia berputar itu enteng atau semakin besar. Namun apabila kita titik kelasnya itu berbalasan, sudut kiri sama sudut kanan, kemungkinan untuk benda berputar itu semakin kecil. Mungkin seperti itu. Nah teman-teman bisa dilihat ini ornamen keduanya telah terpasang. Teman-teman kreatif jangan lupa like, share apabila Anda merasa video ini bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan salam teknik.